Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke bab 3 ya, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita akan pelajari 3.2, memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Mutakdir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi ya. Kemarin kalian sudah coba mempraktikkan menyebutkan beberapa Asmaul Husna dan artinya ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materinya. Kita lihat di sini ada peta konsep indahnya nama-nama Allah. Yang pertama yang kita akan bahas di sini mengakui sifat as-somad, yang kedua mengakui sifat al-muqtadir, yang ketiga mengakui sifat al-muqaddim, dan yang keempat mengakui sifat al-baqi ya. Jadi Asmaul Husna ada 99. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna yang ditunjukkan dengan nama-namanya yang indah. Sebagai umat Islam kita wajib mengenal Tuhan kita yaitu Allah melalui sifat-sifat Allah yang tergambar di Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Setiap umat Islam dianjurkan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna dan meyakini artinya. Pembahasan yang pertama mengakui sifat As-Somad. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Jadi Allah di sini sangat dibutuhkan oleh makhluknya. Allah tempat meminta dari segala sesuatu dan pertolongan. Kata As-Somad terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad ya. Di sini Allah maha dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini ya, surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu tadi satu, tunggal ya. Allahus somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu ya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang sesuatu pun yang setara dengan Allah. Pada surat ini dijelaskan Allah hanyalah satu. Allah zat yang maha tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Perilaku yang dapat kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna As-Somad ya, meyakini tadi As-Somad membutuhkan ya, maha dibutuhkan. Yang pertama meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, kemudian berdoa kepada Allah, ikhlas dalam beribadah ya, beramal soleh dan lainnya. Yang keempat berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kelima berusaha membantu orang lain, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada, dengan pikiran ataupun tenaga dan tutur kata yang santun. Sekarang kita masuk yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir. Muqtadir di sini artinya maha kuasa. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya, manusia, binatang, gunung, laut, matahari, semua yang ada di langit maupun di bumi yang berada dalam kekuasaannya. Allah maha kuasa, al-muqtadir. Saat menciptakan Allah hanya mengucapkan kun, jadilah maka terjadilah, karena Allah itu maha kuasa ya, apapun yang dia kehendaki langsung terjadi dengan mengucapkan kun fayakun. Perilaku yang dapat meneladani sifat al-muqtadir tadi, yang pertama adalah bersyukur ketika mendapat nikmat, yang kedua bersabar dari ketika mendapat musibah, yang ketiga bersikap optimis, yang keempat menjadikan Allah tempat berlindung, dan yang kelima adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kita masuk ke bagian C, yang mengakui sifat al-muqaddim ya. Al-muqaddim di sini artinya mendahulukan. Jadi Allah itu maha mendahulukan atas siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Jadi Allah adalah maha pertama ya, mendahulukan. Allah ada sebelum alam semesta ini ada. Keberadaan Allah lebih dahulu sebelum yang diciptakannya. Allah mendahulukan peringatan daripada siksa. Jadi Allah memberikan nih aturan-aturan kepada manusia ya, untuk menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Di sini sudah diperingatkan ya daripada siksa di akhir nanti. Oke, keteladanan dengan sifat al-muqaddim dapat ditunjukkan dengan sikap fastabihul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya. Oke, kita lanjut pembahasan mengakui sifat al-baqi. Al-baqi di sini artinya maha kekal.
Allah satu-satunya zat yang maha kekal, abadi ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa karena Allah menciptakan dan sebagai bukti kekuasaannya supaya manusia itu berpikir hanya Allah yang hidup kekal dan abadi, tidak ada kesudahannya. Allah akan menghakimi manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, harus banyak melakukan amal soleh sebagai bekal kehidupan yang abadi ya. Ingat, Allah itu maha kekal, Allah itu abadi ya. Nah, berikut di sini ketidakkekalan manusia ya. Kehidupan manusia dari lahir, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal ya. Kemudian yang kedua, waktu akan terus berputar, berganti jam, hari, bulan, dan tahun. Berbeda dengan Allah ya, dia karena kekal, Allah tidak akan mati ya. Maha mendahului tadi al-muqtadir ya. Allah yang percaya kepada Allah ya, yang meyakini sifat al-baqi biasanya membiasakan diri beristiqomah, mencari ridha Allah dan melakukan amal jariah. Nah, tadi kita sudah bahas ya pembahasan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi selesai ya. Untuk indahnya nama-nama Allah selesai. Kalian kerjakan latihan-latihan yang sudah ada di classroom. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.